Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah hormati Al-Quran, maka hidupmu terhormat dunia akhirat. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah kita ingatkan lagi ya, yang mungkin sedang sakit atau mungkin yang sekarang sedang mengalami kesusahan, boleh ayo masuk aja langsung ke sosial media Islam Itu Indah. Ada nanti segmen titip doa, bisa kirimkan doa di sana. Siapa mau doanya apa, nanti insya Allah didoakan oleh guru-guru kita. Ini nih, ada yang minta doa pagi ini, saya mau operasi batu empedu. Masya Allah. Kalau operasi, laka dejakun ya. Iya betul. 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Masya Allah ya. Nah, langsung aja di komen aja di sosial media Islam Itu Indah. Sekarang kita lanjut nih. Mohon izin Bunda Tuti. Ya, mohon maaf baik, nih Mas sebelumnya. Fadli. Ya. Ada teman saya tadi sirik banget. Dia nggak mau jawab dia pertanyaan Teman saya. yang mana? Ada yang sebelah kiri saya. Iya. Masalahnya, kenapa harus direkam baru kirim? Iya, Enggak, Masya itu Allah, boleh ya. nggak sih kalau misalnya kita membacakan Al-Quran? Karena dia yang minta untuk Iya. teman kita non Muslim. Hati-hati. Kan ada orang 3 yang tidak ditahan masuk surga itu kan, Iya. yang ria ketika membaca Al-Quran. Enggak, dia minta. Kalau nggak diminta saya nggak kasih. Nggak usah ribut. Mohon izin Bunda. Bismillah ya, nggak usah ribut. Orang kalau sirik mah susah hatinya dan Ya Allah, baiklah Mas Fadli, mohon Iya, izin Gurunda silakan. Ustaz Maulana Ananda Ustaz Syam, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita membacakan ayat suci Al-Quran, bolehkah di depan orang yang non-muslim? Subhanallah, Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu yang pertama kali Allah berikan melalui malaikat Jibril adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ terjemahannya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ketika perintah Allah bacalah, berarti di situ kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, pertanyaan yang dari Mas Fadli, bolehkah kita membaca Al-Quran lalu diperdengarkan kepada orang non-muslim? Boleh saja. Kenapa? Karena Al-Quran itu Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Umat manusia ini masih am. Dalam ilmu ulumul Quran ada ayat-ayat yang am, ada ayat-ayat yang mutasyabbihat. Apa artinya ayat-ayat yang am dan ayat yang khos? Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Kata manusia di sini masih umum, belum khusus. Manusia itu ada laki-laki, ada perempuan, ada yang beriman, ada yang masih kafir. Maka ketika diperdengarkan ayat suci Al-Quran bagi non-muslim, boleh, bisa jadi Allah berikan hidayah dengan mendengarkan lantunan kalam ilahi, tersentuh hatinya. Karena Allah itu berikan hidayah, bisa melalui dengan orang itu mendengarkan kalam ilahi, bisa jadi dengan mendengarkan azan, bisa jadi menyaksikan orang dalam beribadah, dalam sholat. Makanya kita tidak boleh terlalu sempit pemikiran. Namun sebagian ulama ada juga yang mengatakan tidak boleh memperdengarkan atau membacakan ayat suci Al-Quran di depan non-muslim. Tapi kita lebih bijaksana karena Al-Quran ini tidak dikhususkan untuk orang Islam, tetapi untuk seluruh manusia. Maka di dalam Al-Quran kita pernah kan membaca ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, hai orang, hai sekalian manusia. Itu manusia kan masih umum. Dan terkadang kita membaca Al-Quran ada ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di situ Allah khususkan yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Artinya begini, ketika Allah menjelaskan ayat sebagai petunjuk, ada yang Allah berikan perintah untuk semua manusia. Mana contohnya? Kata Allah, firman Allah, ya ayyuhan nasu taqu, hai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada siapa? Rabbukum, Rabb Allah. Jadi Allah itu menyeru, memerintahkan agar semua manusia bertakwa. Tetapi manakala ada ayat yang ya ayyuhalladzina amanu, mana kalimat berikutnya? Bisa jadi kutiba alaikumusiyam,
perintah untuk Masya melaksanakan Allah. puasa khusus orang yang beriman. Demikian Masya Mas Allah. Fadli. Jadi kalau secara global ini sebenarnya Al-Quran ini untuk semua manusia Benar. ya, maupun dia udah beriman atau belum beriman. Iya. Masya Allah. Jadi boleh Ustaz Sebagai Maulana. petunjuk. Tapi yang Sahabat saya- Rasulullah yang Umar bin saya- Khattab gara-gara mendengar surat Toha Yang kan saya kalau nggak salah, bener ya? khawatirkan itu riaknya itu. Enggak lah, enggak ria lah, maksudnya ria sih. Mungkin dakwah melalui Iya, kan. Lantunan Quran. Iya, jangan kita tuh harus berpositif thinking. Harusnya gini, jangan saya ya, ada teman saya Ustaz Sam itu lebih bagus Oh, iya. bacaannya. Kalau dia minta saya kok gimana dong? Kita lanjut Ustaz Syam. Ini perdebatannya nggak pernah selesai Nggak habis ini. Ini kan zaman sekarang udah canggih nih, mohon izin juga. Buat jamaah yang ada di rumah juga mungkin sama. Ya kan kalau kita mau bawa mushaf kemana-mana ini kan agak repot Iya. gitu ya. Zaman sekarang ini ada yang namanya gadget. Ya. Di mana gadget ini bisa diisi 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Nah ini hukumnya bagaimana nih kalau seandainya kita mengaji tanpa menggunakan mushaf, tapi hanya menggunakan yang ada di dalam gadget kita. Nah ini mohon izin nih, apakah itu bisa dibilang mushaf juga pada saat itu? Mohon izin. Fadol, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Mas Fadli Iya. serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Amin. Ya Allah Amin. jadikanlah kami daripada ahlul Quran wa Amin. ahli sunnati Nabi Muhammad SAW dan ahli sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan tentang Al-Quran, Al-Quran itu kan bacaan. Bacaan itu turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui daripada lisan ataupun suara. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam isma' wa tasmi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan lalu memperdengarkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan daripada malaikat Jibril alaihi salam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi daripada bacaan tersebut, lalu sampailah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menuliskannya pada tulang-tulang kambing, ada yang menuliskannya di pelepah kurma, apapun media yang digunakan. Maka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam saja itu belum ada mushaf. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam saja itu belum ada yang namanya yang kita kenal sekarang seperti kitab ataupun buku ataupun mushaf. Maka subhanallah, bacaan Al-Qur'an itu sendiri tidak dibatasi oleh mushaf semata, tidak dibatasi oleh bacaan semata, tapi Al-Qur'an itu sendiri adalah apa yang terlontar daripada lisan kita, bacaan kita. Lalu pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkanlah daripada pecahan-pecahan tadi, engkau membawa ayat apa, engkau membawa ayat apa, di antaramu ada saksi berapa orang, dikumpulkan lalu dibukukan di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu radha. Maka mereka inilah orang-orang yang berjasa. Pada saat itu belum ada titiknya, belum ada barisnya, apalagi tanda-tanda wakafnya. Maka di masa ulama-ulama kita ataupun masa tabi'in, tabi'in barulah dikasih daripada tanda-tanda bacanya. Barulah sampai kepada kita Al-Qur'an yang berbentuk mushaf, ya, berbentuk kitab. Lalu ternyata di masa modern dialihkan lagi menjadi Al-Qur'an dalam bentuk aplikasi di dalam handphone seseorang. Maka apakah berpahala juga? Tentu saja berpahala. Amin. Tentu saja mendapatkan pahala. Jikalau pada saat aplikasi tersebut dibuka, maka hukum gadget tersebut akan menjadi berhukum mushaf. Maka ketika aplikasinya terbuka, jangan dibawa ke dalam kamar mandi. Kalau aplikasinya sedang dalam keadaan terbuka, jangan disentuh kecuali dalam keadaan suci. Alangkah baiknya seperti itu. Maka kami tidak menyarankan Al-Quran dijadikan wallpaper atau screensaver, karena ada juga orang-orang yang biasanya menjadikan di sini trikul, qul huwallahu ahad, qul falaq, qul binnas, halaman terakhirnya Al-Quran jadikan wallpapernya. Kenapa? Kalau itu jadi wallpaper, kapan nyala maka dia tidak boleh dibawa dalam kamar mandi. Hukumnya sama dengan mushaf. Tapi kalau dalam keadaan tertutup, insya Allah dia akan menjadi handphone biasa kembali. Wallahu ta'ala Ya, alam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas Sama-sama, penjelasannya. Mas Nah Fadli. ini ternyata banyak juga nih pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari jamaah Islami Twinda. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kemarin di pas di depan Ka'bah ada yang panggil saya, kami semua. Masya Allah. Ada ibu-ibu. Iya. Ustaz, ada apa? Dia mau nanya berarti, dia mau nanya. Cuma dia lupa passwordnya apa itu. Nah, kita lanjut ya dari Instagram Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika lagi kita harus baca Al-Quran bareng teman-teman itu, apakah semua yang baca itu dapat jaminan masuk surga? Sedangkan sifat-sifat kita tuh berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang tidak.
Apakah orang tersebut masih bisa dikatakan menghormati Al-Quran karena membaca Al-Quran walaupun punya sifat yang nggak baik? Gimana Ustaz Maulana? Sebenarnya kalau kata Profesor Nasaruddin Umar, Iqra yang dimaksud di situ kan ada 4. Yang pertama membaca tulisan, yang kedua adalah memahami maknanya, yang ketiga adalah mempraktekkan, mengamalkan isinya. Dan yang keempat adalah bagaimana orang mencintai Al-Quran. Kedudukan itulah yang menempatkan dirinya orang-orang itu yang menyimak Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Apakah hanya sekedar membaca atau Al-Quran hanya sekedar lewat di bibir atau memahami sampai masuk ke dalam hati. Apalagi kalau bisa mengamalkan seluruh tubuhnya. Apalagi bentuk kecintaan yang luar biasa. Menjamin orang anak-anak habis Quran lah, membangun habis Quran. Ini luar biasa. Dari sinilah bahwa Al-Quran itu adalah syafaat. Nah, kalau ada orang membaca Al-Quran, ya enggak usah syirik. Apa sih? Jangan enggak usah syirik. Nggak usah bilang itu ria juga ya. Kalau saya sudah pastikan Anda ria. Astagfirullah, masih tetap. Ya sudah tetap aja ya. Ya udah, terima kasih banyak buat pertanyaannya, buat dari Instagram Mbak Allah tadi. Ya, kayaknya seperti itu. Iya, astagfirullahaladzim. Kita lanjut ya dari Instagram Mbak Allah yang berikutnya nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau baca Al-Quran suka bacanya kayak cepet-cepet gitu. Soalnya ngejar hatam. Bahkan saya nggak baca artinya juga. Terus kata suami, percuma baca Al-Quran kalau bacanya kayak gitu. Itu apakah saya dosa dan nggak hargai Al-Quran Ustadz? Nah, mohon jawabannya, terima kasih. Nah, dia baca Al-Quran ini cepet-cepet. Kesannya kayak buru-buru karena buru-buru mau hatam. Waduh, Ramadan tinggal berapa hari lagi? Wah, saya harus buru-buru cepet hatam sebelum Mas Fadli. Iya, oh Masya Allah. Baik, Berlomba sama saya, Mas. Oh gitu. Izin penjelasannya Baik, Bunda. terima kasih, pertanyaan luar biasa, bagus sekali. Subhanallah, mohon izin semua para guru-guru, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca Al-Quran, subhanallah, itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Berarti Allah berikan rasa cinta, hidayah. Mau membaca Quran itu kan nggak mudah. Orang itu kalau membaca Al-Quran terkadang kalau imannya lagi naik, dia semangat. Kalau iman kita lagi turun, terkadang Al-Quran di depan mata, di meja, di rumah, lewat-lewat saja. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sedang membaca Al-Quran, baca Qurannya cepet. Sekarang kita lihat cara membaca Al-Quran sesuai dengan surah Al-Muzammil ayat 4 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa definisi tartil? Bacaannya yang tidak terburu-buru, tidak terlalu lambat. Memang metode membaca Al-Quran ada berapa macam. Boleh kita membaca dengan pelan-pelan. Kalau kita untuk memberikan pelajaran untuk anak-anak balita atau anak TPA yang masih usia 4, 5, 6 sampai dengan 7, bacanya kita pelan-pelan. Karena kemampuan lidahnya anak-anak yang masih TK, TPA itu masih dalam keterbatasan. Yang kedua, kalau misalkan kita baca Quran mau cepat hadir, boleh tidak diwasol semua? Boleh, tapi momennya mana? Misalkan sedang taraweh, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, seterusnya boleh diwasol tepat, karena misalkan kita sholatnya 23 rakaat supaya cepat waktunya, karena kan suratnya banyak. Boleh. Yang ketiga, boleh nggak kita bacanya pelan banget, bahkan kita menggunakan dengan nagom. Kita belajar ilmu nagom, lagu Bayati, lagu Hijaz, lagu Soba, lagu Rosh, lagu Jiharka, lagu Sika. Boleh tidak membaca Al-Quran? Kebetulan ada sekelompok orang yang Allah berikan kelebihan zawil aswat itu suaranya bagus. Boleh tidak? Boleh, tapi belajar di tempatnya. Jangan sampai kita asal-asalan tidak tahu daripada kaidah-kaidahnya. Jangan sampai melenceng, karena Al-Quran tidak boleh dibacakan dengan sembarang lagam. Ya, jadi sudah ada patokannya. Yang terbaik adalah membaca Al-Quran tartil itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya, artinya bahwa dengan membaca Al-Quran kita tajwidnya bagus, idhar idghamnya bagus, mad tabi'inya, mad jaiz, mad wajib, mad lazim, waqafnya, qalqalahnya, idhar idghamnya semuanya tepat.
kemudian harokatnya tepat, kita tenang. Makanya di sini ada tata cara membaca Al-Quran supaya membacanya benar. Jangan targetnya baca cepeter, tapi benar. Memang membaca Al-Quran yang benar itu susah. Belajar membaca Al-Quran itu susah. Tetapi kalau misalkan kita target cepat-cepat, dikhawatirkan tajwidnya itu kita kesandung, ya. Oke, semangat bagi yang selalu membaca Al-Quran. Makasih, Bunda. Baik, kenapa itu Mas Fadli copot? Masya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Amin. Ustaz diaminin itu doa itu. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Kenapa sih ngatin Amin, begitu? ya Serem Allah. amat sih ngatinnya. Kenapa sih Ustaz? Kenapa ya Allah? Kenapa sih? Hargain banget Al-Quran. Saya kan sambil baca sambil menghafal, nih talinya sepatunya lepas. Emang nggak boleh begitu? Ya Allah, salah mulu saya di jamaah nih. Ya udah, jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita bahas setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Saya sambil ngafalin tali sepatu saya lepas.